Kaisar Naga yang tak terkalahkan bab 451, Kutukan. Dewa Meng, 8 leluhurnya, Yecha dan 3 leluhurnya, serta Mengzi memulai perjalanan mereka untuk menaklukkan dunia terlantar. Namun, lebih mudah untuk melawan daripada menghadapi akibatnya. Yecha memberitahu Ceker untuk membawa ratusan hak terbang bersamanya untuk bertugas membersihkan dan mengumpulkan barang rampasan. Ras Goblin Kuning sedang mengalami masa sulit. Dewa Meng dan yang lainnya langsung pergi ke klan kerajaan ras Goblin Kuning. Dewa Meng langsung menghancurkan tengkorak pemimpin klan mereka, dan Goblin Kuning kuat lainnya dibunuh oleh Yecha dan yang lainnya. Kemudian semua Goblin Kuning lainnya menyerah. Faktanya, banyak ras yang bergantung pada ras bintang telah mengantisipasi apa yang akan terjadi pada mereka setelah kematian Hua. Ras Titan dan ras bintang selalu menjadi musuh. Sekarang setelah Hua mati, mustahil bagi Dewa Meng untuk tidak membalas dendam. Bahkan setelah mereka menyerah, Dewa Meng tidak membiarkan para Goblin Kuning lolos begitu saja. Ia memerintahkan para hak terbang untuk membunuh semua Goblin Kuning yang kuat, mengambil alih semua material mistik dan semua tambang mereka. Perlombaan berikutnya yang mereka ikuti adalah perlombaan rambut putih yang mempertemukan Luli dan Yecha. 3 prajurit alam penguasa bangsawan dari ras rambut putih dibunuh oleh Songqi, dan mereka tinggal 4 orang lagi. Berhadapan dengan seorang prajurit alam penguasa manusia yang merupakan Dewa Meng, keempatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, ras rambut putih adalah ras yang berintegritas moral. Bahkan ketika semua prajurit alam penguasa mulia mereka telah tewas, yang lainnya tidak menyerah. Dewa Meng sangat marah dan diperintahkan untuk melakukan pembersihan. Yecha dan Mengzi bukanlah orang baik. Darah berceceran di sekujur wajah rambut putih. Bahkan Ceker dan Yaoker ikut serta dengan hak terbang mereka. Setelah sehari, mereka melanjutkan perjalanan. 10.000 orang dari ras rambut putih semuanya telah pergi. Sejujurnya, ras kuno sangat baik kepada sekutu mereka, cukup dekat untuk membiarkan sekutu mereka menghidupi istri dan keluarga mereka. Namun terhadap musuh, mereka kejam dan tidak berperasaan. Mereka tidak boleh bertarung, atau mereka harus bertarung sampai satu pihak musnah jika pihak yang kalah bangkit lagi. Pada zaman dahulu, setidaknya ada puluhan ribu ras, tetapi setelah 3 perang, setengahnya punah. Sebagian besar dari mereka tidak mati di tangan manusia, tetapi ras musuh lainnya. Darah tumpah di dunia terlantar karena perintah Luli. Dari 18 ras di sini, 6 diantaranya bersekutu dengan ras Titan, dan sisanya berpihak pada ras Stellar. Tampaknya selain ke-6 ras itu, hal itu menjadi pertanda buruk, bukannya baik bagi ras-ras lainnya. Bahkan jika beberapa dari mereka dapat bertahan hidup, cepat atau lambat mereka akan menghadapi kehancuran total. Kebaikan, kebajikan, mengenai ras khusus, tidak. Seluruh tanah besar atau dunia yang bersangkutan, kata-kata itu tidak digunakan dalam kenyataan. Bahkan jika ada tindakan kebaikan dan kebajikan, itu akan dilakukan untuk orang-orang dari keluarga dan ras yang sama. Orang-orang dari ras dan keluarga yang berbeda berbagi pemikiran yang berbeda. Seperti itulah keadaan di Heaven Reverse World. Itulah fakta yang sebenarnya. Tidak semenyenangkan dongeng dan yang ada di sini hanyalah ketertarikan dan kekejaman. Luli tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan Dewa Meng. Dewa Meng pasti sudah dibunuh oleh Hua sejak lama jika dia tidak mampu menaklukkan dunia terlantar saat ada prajurit kuat lain yang membantunya. Luli masih tinggal di ruang es. Tidak seperti Jiang Qiling, dia tidak kehilangan akal sehatnya di saat-saat seperti ini. Dia tenang. Kalau tidak, dia tidak akan keluar saat Dewa Meng ada di sini. Bai Qiuxue telah berkorban begitu banyak bukan agar ia putus asa, jatuh, atau gagal. Dia tahu bahwa meskipun Bai Qiuxue membeku, dia bisa merasakan apa yang terjadi di luar. Itulah sebabnya dia tidak boleh membiarkan dirinya tertekan atau putus asa. Dia harus menenangkan diri. Dia tidak boleh mengecewakan Bai Qiuxue dengan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Dia tinggal di sini untuk menemaninya karena takut dia takut atau bingung. Dia telah duduk bersila untuk berkultivasi. Setiap beberapa jam, dia akan berhenti dan berbicara kepadanya melalui es untuk memberitahu bahwa dia telah berada di sini bersamanya. Luli tidak tersenyum selama berhari-hari. Ia merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia belum menyelamatkan orang tuanya atau menemukan di mana Luling berada. Dan sekarang, ia berhutang budi pada Bai Qiuxue. Terkadang, dia merasa seperti pembawa sial bagi orang lain. Ketika ia lahir, ibunya sedang sekarat, dan ayahnya melompat ke ais abis bersamanya untuk mencari obat. Kini, sudah 17 tahun berlalu. Kemudian, untuk menyelamatkannya,
saudara perempuannya dibakar sampai mati. Ia terlahir kembali tetapi tidak ditemukan dimanapun. Kali ini, Bai Kyoksue harus dibekukan selama 100 tahun untuk menyelamatkannya. Ia merasa bersalah, tetapi ia tidak bisa membuang waktu untuk ini atau putus asa. Ia harus teguh dan melangkah maju menuju garis akhir yang tidak dapat ia lihat sekarang. Lu Fenghuo, Lu Xuan, dan Luni akan mengambil tindakan terhadapnya sesekali. Ras Qian Phoenix, Ras Titan, dan Ras Mammoth dapat ditemukan kapan saja, yang akan memikat 6 kekuatan termasuk Istana Samsara ke Gurun Utara. Keluarga Bai, keluarga Yu, dan ras lainnya mengandalkannya. Siapa yang bisa diandalkannya? Dia adalah Kaisar Gurun Utara dengan banyak prajurit kuat yang siap melayaninya. Sekarang ada tambahan ras yang kuat dan prajurit alam berdaulat manusia. Kelihatannya mengesankan dan agung, tetapi siapa yang tahu seberapa besar tekanan yang dia hadapi? Seperti Bai Kyoksue yang masih gadis kecil, dia masih pemuda berusia 17 tahun. Beberapa tahun lalu, dia berada di keluarga Liu untuk menarik peti mati dan memiliki seorang saudara perempuan yang bisa diandalkan. Tetapi sekarang, dia tidak punya siapapun untuk diandalkan. Sebaliknya, dia harus mendukung dunia demi orang lain. Fiuh, fiuh. Luli mengembuskan napas. Napasnya segera membeku dan bibirnya membeku. Ia menatap Bai Kyoksue yang membeku, dan segera, tatapannya yang bingung berubah menjadi tekad. Dia tidak punya waktu untuk meneteskan air mata. Dia tidak menjalani hidupnya untuk dirinya sendiri sekarang, tetapi untuk orang tuanya, Luling, dan Bai Kyoksue. Mungkin sulit, tetapi setidaknya, dia masih bernapas dan tidak menderita. Sebaliknya, orang-orang yang dicintainya menderita, dan hidup mereka berada di ujung tanduk. Luli mulai memfokuskan pikirannya pada kultivasi. Akhir-akhir ini, Gurun Utara kembali damai. Yecha mengirim pesan balasan untuk memberitahu yang lain bahwa Song Qi telah meninggal. Nyonya Yan merasa lega. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Luli dan Yecha membunuh Song Qi, tetapi dia tahu Yecha tidak akan berbohong dan jimat kehidupan milik Bai Kyoksue dan Luli masih utuh. Sebelumnya, tersebar luasnya rumor itu karena Nyonya Yan telah memberinya izin. Dia punya niat lain, yaitu untuk menarik ular keluar dari lubangnya, yaitu untuk melihat keluarga mana yang mencoba mengganggu kekaisaran. Tak lama kemudian, situasi kacau di Gurun Utara mereda berkat tindakan keras Yu Huashen dan Nyonya Yan yang memasang pengumuman yang menjelaskan seluruh masalah. Luli dan Yecha belum kembali, tetapi warga sipil merasa lega. Satu-satunya yang masih gemetar adalah Bai Xiaoshuang. Akhir-akhir ini, dia merasa kedinginan tanpa sebab, seolah-olah dia menderita malaria. Dia takut dan lebih takut lagi di malam hari. Dia sering terbangun dari mimpinya dengan kaget dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Ia mengalami mimpi aneh yang sama. Ia bermimpi bahwa ia dikurung dalam sebuah ruangan gelap tanpa seberkas cahaya pun. Seberapa keras pun ia berteriak minta tolong atau berlari atau berjuang, ia tidak dapat membebaskan diri. Dia menceritakan hal ini kepada Nyonya Yan yang kemudian meminta beberapa dokter untuk memeriksanya tetapi tidak ada hasil. Nyonya Yan kewalahan sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk mengkhawatirkan Bai Xiaoshuang dan menyuruhnya untuk beristirahat. Dia menduga bahwa dia mungkin terlalu tertekan akhir-akhir ini. Tidak, aku tidak takut dengan tekanan itu. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu telah terjadi pada adikku. Bai Xiaoshuang lebih gugup. Dia memiliki ikatan yang kuat dengan Bai Kyoksue. Ketika Bai Xiaoshuang terluka saat masih kecil, Bai Kyoksue jatuh sakit selama setengah bulan. Ketika luka Bai Xiaoshuang pulih, Bai Kyoksue pun segera pulih. Saya harus pergi menemuinya. Air mata mengalir di matanya. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya berteleportasi ke kota penjara surga dan pergi ke danau Pulau Seribu sendirian. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Bai Kyoksue, tetapi karena mereka adalah saudara kembar dan mereka adalah keluarga yang paling tertutup, dia tahu bahwa saudara perempuannya tengah menderita. Bai Xiaoshuang ingin menderita bersama Bai Kyoksue, entah itu di neraka atau di sarang iblis. Bab 452, Kau Merusak Putriku. Pulau Kelezatan, di atas tebing dosa. Ini adalah tempat bagi para pengikut keluarga Jiang untuk menerima hukuman setelah melanggar peraturan keluarga. Ada banyak gua di tebing, dan para pengikut akan dijatuhi hukuman beberapa bulan atau 1 tahun di gua-gua itu untuk merenungkan kesalahan mereka. Biasanya, para murid akan bersikap baik dan berkultivasi di dalam gua. Bahkan jika mereka menentang hukuman itu, mereka tidak akan mengatakannya. Mereka lebih suka berkultivasi dalam diam daripada melawan, karena dengan melakukan itu,
mereka akan tinggal di sana lebih lama. Di sebuah gua, ada seorang wanita. Seorang wanita cantik dengan bibir merah darah dan gaun berwarna sama. Kulitnya sehalus giok dan seputih porselen. Wajahnya yang cantik pucat dan kehilangan daging. Penampilannya yang menyedihkan akan membuat orang khawatir padanya. Dia bersandar di dinding, duduk dengan lengan melingkari lututnya. Dia bertelanjang kaki dan kakinya lembut. Dia meletakkan dagunya di lututnya, matanya setengah tertutup, dan dia tampak telah kehilangan jiwanya, mengeluarkan bau kematian. Benar saja, bau kematian. Bau yang seharusnya tercium oleh seorang pria tua, ternyata tercium oleh seorang wanita muda. Ini sungguh tidak harmonis. Nona, jangan salahkan Tuan. Dia melakukan ini untukmu. Kau belum makan apapun selama setengah bulan, dan kau akan merusak tubuhmu. Silakan makan sesuatu. Seorang wanita tua meneteskan air mata, mencoba membujuknya, tetapi wanita muda itu menutup telinga. Tidak ada emosi di wajahnya. Matanya kosong. Dia merasa bahwa dia ditinggalkan oleh seluruh dunia. Silakan makan sesuatu. Jika kau terus seperti ini, Tuan akan membunuhku. Wanita tua itu menangis dan berkata, aku tidak takut mati, tetapi aku khawatir dengan cucuku yang berusia 3 tahun. Silakan makan. Wanita tua itu mencoba meyakinkan wanita muda itu dengan membujuknya secara emosional, tetapi tetap saja tidak ada reaksi. Gadis muda itu tampaknya telah kehilangan jiwanya. Dia tidak dapat mendengar apapun dan tidak peduli bahkan jika dunia runtuh. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada hati yang mati. Berdengung. Ruang di dalam gua bergetar saat seorang pria muncul, yang jelas-jelas menyembunyikan ki dan energinya. Namun, hanya satu tatapan darinya yang membuat wanita tua itu takut. Dia bergegas berlutut dan berkata, maafkan aku. Aku sudah mencoba segalanya, tetapi dia. Jiang Wowo melambaikan tangannya untuk membiarkan wanita tua itu pergi. Ia menatap gadis muda itu, mendesah, dan berkata dengan suara lembut, mengapa kau melakukan ini? Kau sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Apakah kau harus melakukannya? Apakah hanya kematianku yang bisa membuatmu merasa nyaman? Sambil mengucapkan kata-kata itu, Jiang Wowo menatap matanya, tetapi tidak ada reaksi. Pupil matanya melebar, dan dia mengabaikan setiap kata dari Jiang Wowo. Ekspresi wajah Jiang Wowo berubah. Ia seperti mengenang masa lalu. Ketika kekasihnya sebelumnya dipaksa mati, Jiang Qiling duduk selama sebulan, persis seperti yang ia lakukan sekarang. Dia telah meremehkan arti Luli baginya. Faktanya, Luli adalah satu-satunya pendukung yang membuat Jiang Qiling tetap hidup. Dia dan Luli bertaruh. Jika dia bisa menyelesaikan 2 tugas, Luli akan membasuh kakinya dan bersujud padanya. Apa gunanya hidup jika Luli sudah tiada? Jiang Qiling. Jiang Wowo berteriak. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk mengejutkan Jiang Qiling. Akhirnya, dia melihat reaksi dari matanya. Sekali lagi, dia menghela napas dan berkata, Song Qi sudah mati. Luli. Dia masih hidup. Apa gelombang? Mata Jiang Qiling bersinar dan dia hidup kembali. Dia tiba-tiba berdiri dan mulai berjalan keluar dari gua. Jiang Wowo mencengkeram lengannya. Dia berbalik dan menatapnya dengan dingin seolah-olah dia hanyalah orang asing. Jiang Wowo merasa sakit hati dengan tatapan itu. Ia tidak dapat menggambarkan perasaannya saat ini. Ia menggelengkan kepala dan berkata, Luli benar. Aku gagal menjadi seorang ayah. Jiang Qiling tidak tergerak oleh kata-kata ejekan dirinya sendiri dan terus menatapnya dengan dingin. Dia memikirkannya dan berkata, Luli tidak berada di gurun utara, dan menurutku dia telah memasuki dunia kecil. Orang-orangku tidak dapat menemukannya. Jika kalian ingin menemuinya, tunggu sampai dia kembali ke gurun utara. Kalian mendapat izin dariku. Namun, Jiang Qiling tidak berkata apa-apa. Dia menatapnya dengan acuh tak acuh seperti singa betina yang keras kepala. Jiang Wowo harus melepaskannya dan berteriak, Jiang Yi. Seorang lelaki tua berambut abu-abu terbang mendekat. Dia adalah seorang prajurit alam berdaulat manusia. Dia membungkuk dan berkata, Tuan. Jiang Wowo berkata kepadanya, pergilah ke gurun utara bersama Ling Er. Jiang Qiling berbalik, melompat ke depan, melompat ke roda takdirnya, dan terbang lurus keluar dari pulau kelezatan. Jiang Yi, salah satu kepala keluarga Jiang, mengikutinya. Mendesah. Jiang Wowo tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Luli ditelantarkan oleh keluarga Lu. Jika Jiang Wowo membiarkan keduanya melanjutkan hubungan mereka, Lu Zengtan mungkin akan berselisih dengannya. Masalahnya adalah Jiang Wowo takut melakukan apapun pada Luli. Dia takut melihat wajah Jiang Qiling.
Jika sesuatu terjadi pada Luli, tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Lu Renhuang. Jiang Wowo bergumam dengan marah. Ketika kita masih muda, kau lebih baik dariku. Akhirnya, aku menjadi penguasa pavilion makanan lezat, dan sekarang aku lebih baik darimu. Sekarang putramu ada di sini untuk menghancurkan putriku. Sebaiknya kau tidak muncul atau aku akan menghancurkanmu sampai mati. Gurun Utara, Wilayah Setan. Bai Xiaoshuang terbang menuju tornado dengan kereta perang ungu keemasannya. Para prajurit keluarga Bai yang berjaga di sana terbang mendekat. Seorang kepala keluarga berkata, Nona Suang, Kaisar telah memerintahkan untuk mengusir semua orang. Bergerak. Bai Xiaoshuang menatap tajam ke arah kepala keluarga dan berkata, apakah kamu dari keluarga Lu atau keluarga Bai? Bahkan Luli tidak akan punya nyali untuk menghentikanku. Setelah berkata demikian, Bai Xiaoshuang melepaskan roda takdirnya dan melesat ke pusaran tersebut. Keluarga Bai mengirim seorang patriark untuk mengikutinya. Bai Xiaoshuang bergegas menuju pintu masuk dunia terlantar begitu dia memasuki dunia kecil bersama kurcaci hijau. Dia tahu Luli pasti ada di sana. Dia tidak memiliki informasi apapun tentang situasi dunia terlantar, tetapi dia harus masuk. Dia dihentikan di pintu masuk. 3 kepala keluarga Bai berjaga-jaga, dan ada formasi penghalang di sini. Semua patriark berusaha menghentikannya hingga dia menodongkan pisau ke lehernya. Mereka terpaksa mengaktifkan formasi. 1 prajurit tetap tinggal untuk menjaga pintu masuk, sementara 3 prajurit alam abadi masuk bersamanya. Wus, gelombang. Begitu mereka masuk, mereka dikelilingi oleh para hak yang semuanya berlutut dan meneriakkan sesuatu saat mereka melihat Bai Xiaoshuang. Jelas, mereka mengira Bai Xiaoshuang sebagai Bai Qiuxue, inspirasi mereka. Bai Xiaoshuang adalah gadis yang berpikiran sederhana. Dia tidak berhenti untuk merenungkan apakah ada bahaya atau mengapa para hak seperti ini. Dia terbang dengan roda takdirnya langsung menuju Gunung Naga bersalju. Perasaan gelisahnya semakin kuat setelah dia tiba di dunia terlantar. Bai Qiuxue pasti ada di sini, dan dia pasti mengalami rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia harus ditemukan. Para leluhur pergi bersamanya. Para penyihir terbang menemani mereka dalam perjalanan. Mereka mencoba berbicara, tetapi bahasa menjadi penghalang. Bai Xiaoshuang berhenti mencoba. Setelah terbang selama beberapa hari, mereka akhirnya tiba di Gunung Naga bersalju. Di kaki gunung, Bai Xiaoshuang tidak bisa berhenti gemetar dan meneteskan air mata dalam diam. Ia menatap benteng di puncak, merasakan sakit di hatinya, sakit yang tajam. Ceker dan Yao Ker masih bersama Dewa Meng. Untungnya, seorang patriark ras Phoenix Biru masih ada di sana, dan dia meminta mereka untuk terbang. Bai Xiaoshuang berjalan memasuki benteng sambil gemetar. Mendorong pintu hingga terbuka, dia jatuh ke tanah dan pingsan melihat Bai Qiuxue yang berada di dalam es. Bab 453, sebuah peringatan. Bai Xiaoshuang datang. Luli tidak menyalahkannya karena tidak mengikuti arahan. Dia merasa bersalah melihatnya. Dia memahami hubungan antara Bai Qiuxue dan Bai Xiaoshuang. Bisa dikatakan bahwa mereka menjalani kehidupan yang sama. Jika salah satu dari si kembar meninggal, yang satunya mungkin juga meninggal karena sakit. Mereka terikat oleh darah dan mereka dekat. Setelah terjatuh ke tanah, Bai Xiaoshuang bangkit lagi sambil gemetar. Dia gemetar, sebagian karena kedinginan, sebagian karena pergumulan batin dan ketakutan. Dia melangkah ke arah Bai Qiuxue selangkah demi selangkah tanpa menatap Luli lagi. Dia mencapai hamparan es, menyentuh es yang menutupi Bai Qiuxue. Kemudian sebuah pedang muncul di tangan Bai Xiaoshuang. Dia siap membelah es itu untuk menyelamatkan Bai Qiuxue. Luli bergerak. Dia meraih tangan Bai Qiuxue, memeluknya erat-erat saat dia masih berusaha melepaskan diri. Dia berkata dengan suara pelan, Bai Xiaoshuang, jangan lakukan ini. Adikmu masih hidup. Jika kau melakukan ini, dia akan mati. Bai Xiaoshuang berhenti. Dia menatap Luli dengan mata berkaca-kaca dan bertanya, Luli, apa yang terjadi pada adikku? Apa? Aku takut. Aku tidak bisa kehilangan dia. Dia baik-baik saja. Hati Luli hampir hancur. Dia menepuk kepala Bai Xiaoshuang dan berkata, adikmu diracuni. Aku membekukannya untuk menghentikan penyebaran racun. Jangan khawatir, aku akan menyembuhkannya. Aku bersumpah demi hidupku. Entah mengapa, Bai Xiaoshuang merasa tenang. Ia tidak terlalu memikirkan penampilan Luli yang penuh tekad atau sumpahnya karena ia berpikiran sederhana. Ia percaya bahwa Luli akan menepati janjinya.
Aku ingin membawa adikku kembali. Aku ingin dia kembali. Bai Xiaoshuang berkata setelah berpikir sejenak. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pindahkan dia sampai dia sembuh. Begitu kamu memecahkan es, adikmu akan mati. Jika kamu mengkhawatirkannya, tinggallah di sini bersamanya untuk beberapa saat. Oke. Bai Xiaoshuang mengangguk dan berkata, aku akan berada di sini bersama adikku sampai dia bangun. Aku akan tinggal di sini dan tidak akan pergi kemanapun. Luli menghela napas. Entah mengapa, ia merasa lega. Bai Xiaoshuang dan Bai Qiuxue menjadi dekat. Bai Qiuxue akan merasakan bahwa Bai Xiaoshuang ada di sini bersamanya dan dengan demikian ia merasa tidak takut atau kesepian lagi. Luli punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia harus menemukan obat untuk Bai Qiuxue. Yang pasti, jika dia bebas, dia akan ada di sini, tetapi dia tidak akan terlalu khawatir jika Bai Xiaoshuang ada di sini. Baiklah. Aku akan meminta mereka membangun benteng di dekat sini. Luli berpikir sejenak dan melanjutkan, tinggallah di sini. Aku akan meminta orang-orang mengirimkan kepadamu bahan-bahan mistik dan pelet-pelet yang kau butuhkan untuk berkultivasi. Beritahu para pelayan jika kau memiliki sesuatu yang ingin kau makan atau gunakan. Temani adikmu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan obatnya. Percayalah padaku. Melihat Bai Qiuxue, Bai Xiaoshuang dirundung duka. Dia berkata sambil berlinang air mata, jangan khawatir. Luli, aku akan berada di sini bersama adikku. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Baiklah, temani dia. Luli melangkah keluar. Di pintu, dia memperingatkan Bai Xiaoshuang lagi, ingatlah bahwa kamu tidak boleh menyentuh adikmu. Dia akan mati. Bai Xiaoshuang mengangguk sambil menangis. Luli berkata kepada 3 kepala keluarga Bai di luar, mulai sekarang, kalian tetaplah berjaga di sini dan jangan pergi kemanapun. Siapapun yang ingin mencelakai si kembar harus bertanggung jawab kepada kalian. Apakah kalian mengerti? Ya, Kaisar. Ketiga leluhur keluarga Bai membungkuk dan menerima perintah itu. Luli memberi isyarat kepada leluhur keempat ras Phoenix Biru. Mereka berjalan ke samping dan Luli bertanya, bagaimana kabar Dewa Meng? Semuanya baik-baik saja. Patriark keempat mengangguk dan berkata, sejumlah besar material mistis telah dikirim kembali, dan jumlahnya kini sudah sangat banyak. Seorang penyihir terbang mengirim pesan kepadaku, mengatakan bahwa Dewa Meng dan pemimpin klanku telah mengambil alih 7 atau 8 ras utama, dan mereka akan menyatukan dunia terlantar. Oke, Luli tidak khawatir. Hanya Dewa Meng yang mampu menyapu bersih dunia terlantar yang hampir berada di ujung jari. Luli mengeluarkan beberapa potong daging yang sudah dimasak. Patriark keempat bergegas untuk memasak makan malam, tetapi Luli menolak. Dia sedang berpikir keras. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang Bai Qiuxue sekarang karena Bai Xiaoshuang sudah ada di sini. Dia harus melanjutkan pekerjaannya. Ada begitu banyak material mistis yang menunggu untuk dijual, dan kemudian material mistis untuk para leluhur ras Titan harus dibawa kembali. Jika 1 atau 2 dari ras Titan dan Ceker dapat mencapai alam penguasa manusia, Luli akan lebih berdaya. Setidaknya, ia akan memiliki cara untuk mengatasinya lain kali ketika Lu Fenghuo dan Lu Xuan mengembangkan rencana jahat terhadapnya. Namun, bagaimana cara menjual? Wilayah Gurun Utara kekurangan sumber daya dan tidak memiliki material mistis yang bagus. Membawa banyak material mistis langka untuk dijual akan menarik perhatian dari keluarga-keluarga besar. Ketika mereka melacak sumber pasokan, dunia gurun akan terbongkar. Bahkan jika tidak, keluarga-keluarga besar akan menjadi serakah. Saat Luli tengah berpikir, seekor binatang kecil berlari ke pelukan Luli. Berdecit gelombang. Little White akhir-akhir ini berkeliaran. Patriark keempat ras Phoenix Cian tahu bahwa itu adalah hewan peliharaan Luli, jadi dia memberitahu Hux untuk mengawasinya dan jangan pernah menyakitinya. Si putih kecil merasa bosan setelah tidur sekian lama dan tidak diizinkan keluar oleh Luli. Ketika mendapat kesempatan, ia mulai berlari di alam liar, mengejar segerombolan binatang buas. Berderit, si putih kecil menjerit penuh kasih sayang. Luli melihat kekhawatiran di matanya. Ia tersenyum dan menepuk kepala kecilnya. Letak gelombang. Pada saat yang sama, jimat giok yang tergantung di ikat pinggang Luli pecah. Rasa dingin melintas di mata Luli. Dia meletakkan Xiao Bai di bahunya dan mengeluarkan jimat giok itu. Jimat giok itu memiliki arti khusus. Luli memiliki beberapa jimat dengan tanda yang berbeda. Jimat yang patah ini berarti akan ada masalah, tetapi tidak berbahaya.
Song Qi sudah meninggal. Apakah masih ada anggota keluarga Song? Luli mengerutkan kening. Dia tidak ingin keluar sekarang. Dunia terlantar belum bersatu, dan dia khawatir tentang Bai Qiuxue. Namun karena Nyonya Yan telah mengirim pesan, pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia tangani. Setelah dipikir-pikir lagi, dia masuk dan berbicara dengan Bai Xiaoshuang sebentar, menyuruhnya untuk tinggal di sini bersama Bai Qiuxue. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa pelet of delicacy dan soul crystal dari interspatial ring miliknya, cukup bagi Bai Xiaoshuang untuk mencapai tahap tengah Fate Well Realm. Luli memanggil beberapa penyihir terbang, memerintahkan mereka untuk bertanya tentang situasi Dewa Meng melalui cara unik mereka. Selain itu, ia juga meminta mereka untuk memberitahu Ye Cha agar pergi ke pintu keluar dunia terlantar dan membiarkan Ceker kembali. Para penyihir terbang itu pergi. Luli menunggu dengan tenang di benteng. Setengah hari kemudian, para penyihir terbang itu kembali dan berkomunikasi dengan Patriark keempat yang memberitahu Luli, semuanya berjalan dengan baik. Paling lama dalam waktu setengah bulan, dunia terlantar akan bersatu. Pemimpin klanku sedang dalam perjalanan menuju pintu keluar, dan Ceker sedang dalam perjalanan kembali. Bagus. Luli senang mengetahuinya. Ia memberitahu Patriark keempat untuk menjaga Bai Qiuxue dan Bai Xiaoshuang dan menghajarnya jika ia berani bertindak gegabah. Luli meminta Patriark keempat untuk bunuh diri jika terjadi sesuatu pada si kembar. Setelah mengatakan itu, Luli pergi. Dia adalah Kaisar Gurun Utara. Gurun Utara mungkin menjadi tidak stabil setelah tidak muncul begitu lama. Dia harus pergi sekarang karena Nyonya Yan telah mengiriminya peringatan. Bab 454, Beri Aku Mandi Kaki. Saat Luli sampai di pintu keluar, Ye Cha sudah menunggu cukup lama. Ye Cha melihat pikiran Luli yang terbebani, tetapi lega melihat Luli tidak terlihat kumuh. Luli bertanya tentang Dewa Meng dan dunia terlantar dan mengetahui semuanya baik-baik saja. Ras-ras besar yang mengandalkan ras bintang hampir punah, dan hanya beberapa ras kecil yang tersisa. Bagi Dewa Meng, akan sangat mudah untuk menyatukan dunia terlantar. Ceker bukan satu-satunya yang kembali, begitu pula Meng Zi. Ye Cha telah memberitahu mereka. Bagaimanapun, satu prajurit yang lebih kuat berarti si kembar akan lebih aman. Luli tidak bertanya lebih lanjut. Dia keluar dari dunia kecil bersama kurcaci hijau dan keluar dari wilayah iblis bersama Ye Cha. Kirim pesan ke kota penjara surga dan bawa lebih banyak orang ke sini. Jika ada orang lain yang masuk lain kali, kau harus menjawabku. Luli berkata dengan dingin kepada seorang patriark keluarga Bai yang tinggal di sini, dan kemudian meminta Ye Cha untuk membawanya ke kota penjara surga secepat yang dia bisa. Bai Leng sudah menunggu mereka di kota. Ia merasa lega melihat Luli kembali dengan selamat dan menjelaskan, seseorang dari paviliun kenikmatan ada di sini. Ada seorang prajurit alam berdaulat manusia dan seorang wanita muda. Mereka mencarimu. Wanita muda itu berkata bahwa jika ia tidak dapat menemuimu, ia akan menghancurkan kota Permaisuri Ling. Jiang Qiling. Luli tidak senang. Mengapa dia tidak datang saat Song Qi ada di sini? Mengapa paviliun kenikmatan tidak mengirim seorang prajurit alam berdaulat manusia ke sana saat itu? Sekarang semuanya sudah beres dan Jiang Qiling benar-benar muncul dengan seorang prajurit alam berdaulat manusia. Dia ingin menghancurkan kota Permaisuri Ling miliknya. Luli sudah dalam suasana hati yang buruk, dan Jiang Qiling yang bertingkah membuatnya semakin marah. Dia tidak mengatakan apa-apa dan memasuki formasi teleportasi dengan wajah masam bersama Bai Leng. Berdengung. Formasi teleportasi di kota Permaisuri Ling bersinar selama 1 jam penuh. Setelah mereka muncul, seorang wanita terbang keluar dari istana kekaisaran dan berteriak kepada Luli dengan gembira, "Luli, kau di sini. Jika kau menunda lebih lama lagi, kota Permaisuri Ling akan mati di tanganku." Luli menatapnya dengan dingin. Jiang Qiling benar-benar membuat Luli kesal. Dia mendengus marah dan berkata, "Nona Jiang, wow. Tidak apa-apa jika Anda bersikap angkuh di paviliun makanan lezat dan sekarang Anda melakukan ini di Gurun Utara." Senyum Jiang Qiling memudar. Ia marah setelah melihat wajah Luli yang acuh tak acuh. Tatapannya yang menghina dan kata-katanya yang kejam memperburuk keadaan. Dia hampir bunuh diri demi Luli, dan dia mengalami gangguan mental. Akhirnya, dia menenangkan diri saat mengetahui Luli masih hidup, dan dia bergegas datang. Sekarang dia malah diperlakukan dingin seperti itu. Dia tidak memiliki temperamen yang baik. Dia marah dan berkata dengan mata memerah karena air matanya, "Luli, apa yang kamu teriakkan? Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk menemuimu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini?"
Kamu pikir kamu siapa? Bukan siapa-siapa. Luli menatap Jiang Qiling dengan dingin dan langsung menuju ke istana kekaisaran. Ia berbalik saat memasuki istana kekaisaran, menyipitkan mata ke arahnya, dan berkata, "Gurun Utara terlalu kumuh untuk menjamu orang penting sepertimu. Silakan kembali, Nyonya Jiang." "Pang, beraninya kamu?" Seorang lelaki tua keluar dari sebuah ruangan di istana kekaisaran dan menyelimuti Luli dengan ki dan energinya yang kuat. Melihat Luli dengan acuh tak acuh, Jiang Yi berkata, "Beraninya kau berbicara kepada Nyonya Jiang seperti ini? Aku akan menamparmu sampai mati, percayalah padaku, dan aku akan menghancurkan kota kecilmu." Hahaha, Luli tertawa. Ia menatap balik ke arah Jiang Yi dan berkata, "Dasar bajingan tua. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kau hanya seorang patriark pavilion kenikmatan. Bahkan Jiang Wuo tidak berani membunuhku. Silakan saja, pergi ke neraka." Jiang Yi sangat marah. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah tangan berwarna hitam terbentuk di udara. Dia menamparkan Luli. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan medan kekuatannya dan menahan semua orang di istana kekaisaran. "Hentikan!" Jiang Qiling berteriak dan melotot ke arah Jiang Yi. Jiang Yi cemberut dan tangan raksasa di langit runtuh. Baik Yecha maupun Luli merasa mereka telah melakukan perjalanan ke neraka. Namun, Luli tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresinya. Dia berkata dengan dingin lagi, "Usir mereka." "Anda." Jiang Qiling hampir menangis. Dia melotot ke arah Luli dan Luli juga melotot ke arahnya. Mereka seperti dua singa yang sedang bertarung, saling menatap dan tidak ada yang mau mengaku kalah. Setelah lebih dari 10 kali tarikan napas, Jiang Qiling meneteskan air mata. Air matanya pun melunak. Sambil menatap Luli, ia memohon, "Luli, bagaimana bisa kau begitu kejam? Apa kau marah padaku karena aku tidak menolongmu?" "Aku tidak bisa." Jiang Wuo, bajingan itu, membuatku pingsan lalu memberiku sesuatu yang membuatku tertidur. Aku terbangun setelah 10 hari. Saat itu, kupikir kau sudah meninggal. Aku baru tahu bahwa kau masih hidup hari ini dan aku segera datang. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Kau juga bajingan." Luli pun luluh karena air matanya dan mengaku kalah. Ia tahu bahwa ia telah berbuat salah padanya. Dia tidak bisa menahan ekspresi serius. Seorang gadis seperti Jiang Qiling bersedia menyerah hari ini. Dia menyentuh hidungnya karena malu dan berkata, "Nonaki, sesuatu telah terjadi, dan suasana hatiku sedang buruk. Aku minta maaf untuk tadi. Tolong maafkan aku." Jiang Qiling merasa semakin sedih. Ia mendengus dan berbalik. Air mata masih mengalir dari matanya. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah kubilang aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Nona, jika Anda ingin masuk, turun saja ke sini. Ada begitu banyak orang yang melihat Anda menangis. Apakah Anda tidak merasa malu? Dasar berandal. Aku akan menghajarmu sampai mati." Jiang Qiling terbang turun dengan marah dan malu dan meninju dadanya. Luli tidak menghindar. Dia menatap Jiang Qiling dengan tenang. Dia menggunakan 70% kekuatannya, tetapi tinjunya mendarat di dadanya dengan lembut. Itu tidak terlihat seperti memukul tetapi menggoda. Pemandangan yang sangat romantis. Nyonya Yan melihat ini dari kejauhan. Setelah dipikir-pikir lagi, dia jadi mengerti. Hanya ada sedikit pria bangsawan di dunia ini, dan mereka yang mulia dan luar biasa jumlahnya sedikit dan jarang. Pria yang luar biasa seperti itu akan langka dan diincar banyak wanita. Luli sedang tidak ingin bermain-main dengan Jiang Qiling. Ia meraih tangannya dan berjalan ke aula. Jiang Qiling tersipu dan ingin melepaskan diri, tetapi akhirnya ia mengikutinya. Jiang Yi menatap mereka dengan wajah tenang. Dia adalah seorang pejuang hebat yang bekerja untuk Jiang Wuo, jadi dia tahu apa yang dirasakan Jiang Wuo terhadap keduanya. Tapi apa yang bisa dikatakan atau dilakukan Jiang Yi sekarang? Bahkan Jiang Wuo tidak bisa mengendalikannya saat dia menjadi gila. Jadi bagaimana mungkin Jiang Yi mampu menyinggung perasaannya? Di aula, Luli duduk di kursi tengah, tidak menunjukkan niat untuk meminta Jiang Yi duduk. Nyonya Yan mengundang Jiang Yi ke ruang samping untuk menjauh, sehingga Luli dan Jiang Qiling bisa memiliki waktu berduaan. Sambil menyeruput tehnya, Luli menatap Jiang Qiling dan berkata, "Qiling, apakah kamu tahu tentang kematian abadi? Apakah kamu tahu obatnya?" Jiang Qiling marah. Bagaimana mungkin Luli tidak menghiburnya sebelum beralih ke topik lain? Seketika, emosinya memuncak. Namun, dia tersenyum dan berkata, "Immortals perish. Aku tahu."
Salah satu racun paling berbahaya di Central Plains. Mengenai obatnya, aku punya, tetapi aku tidak ingin memberitahumu kecuali kau memberiku basuh kaki. Bab 455, Aula Pembasmi Iblis. Luli hanya mengajukan pertanyaan acak, tidak mengharapkan jawaban. Ia hanya berharap Jiang Qiling akan kembali dan mencarinya untuk mengetahui apakah ada obatnya. Namun, ia terkejut. Dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, "Qiling, aku tidak bercanda. Aku punya teman yang keracunan. Kau yakin tahu obatnya?" Jiang Qiling mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, "Aku tidak bercanda denganmu. Aku sendiri tidak tahu obatnya, tetapi aku tahu tempat yang dapat membantumu." "Itu sudah pasti. Kau ingin tahu? Cuci kakiku." "Oke." Luli berkata kepada pembantu di sebelah mereka tanpa ragu, "Ambilkan bak air hangat." "Apa?" Jiang Qiling merasa sedikit tidak nyaman dengan gagasan Luli, seorang pria yang pemberani, akan benar-benar mencuci kakinya. Namun, dia adalah gadis yang keras kepala. Sekarang setelah dia setuju, dia tidak akan menyerah di tengah jalan. Pembantu itu segera kembali sambil membawa bak berisi air hangat. Tanpa basa-basi lagi, Luli menaruhnya di depan Jiang Qiling, memegang kakinya, dan melepaskan sepatunya dengan lembut. "Ah, gelombang!" Jiang Qiling menyingkirkan kakinya karena malu. Luli meraihnya lagi dan melepaskan sepatu lainnya. Dia mengangkat gaunnya sedikit, memperlihatkan tulang keringnya yang putih. Luli bukanlah orang yang tergila-gila pada kaki, tetapi saat melihat tulang kering dan kakinya yang cantik, dia memuji dirinya sendiri betapa itu semua adalah mahakarya Tuhan. Sedikit lebih banyak itu terlalu banyak, dan sedikit kurang itu terlalu sedikit. Jiang Qiling mencoba melepaskan kakinya lagi, tetapi kakinya didorong ke dalam air oleh Luli. Dia gugup dan malu. "Luli, aku hanya bercanda. Kau tidak perlu melakukan ini." Luli tiba-tiba mendongak dan bertanya, "Maksudmu obatnya atau mencuci kakimu?" Jiang Qiling menoleh, takut menatap mata Luli. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Mencuci kakiku. Tidak ada pria yang pernah menyentuh kakiku sebelumnya. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku ini laki-laki yang menepati janji." Luli melotot ke arah Jiang Qiling dan berkata, "Kau akan menerima akibatnya jika berbohong padaku." Setelah mengatakan itu, Luli tidak lagi mempedulikan kata-katanya dan mulai menggosok kakinya dengan hati-hati. Kakinya sungguh indah. Kakinya lembut dan halus seperti telur rebus. Rasanya nyaman di kulit tangannya. Jiang Qiling tidak berkata apa-apa lagi dan hanya menatap Luli yang sedang menggosok kakinya dengan wajah memerah. Tak lama kemudian, dia tersenyum lebar dan menawan. Untuk sesaat, dia kehilangan jati dirinya. Setelah 2 batang dupa habis terbakar, Luli mengeringkan kakinya, memakai kembali sepatunya, dan kemudian menyuruh pembantunya untuk mengosongkan bak mandi. Lalu dia bertanya dengan serius, "Baiklah, ini sudah selesai. Bagaimana dengan obatnya?" "Oh." Jiang Qiling menundukkan kepalanya. Setelah 10 kali bernapas, dia kembali tenang. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Luli, aku pernah membaca catatan rahasia sejarah keluarga Jiang di mana ada catatan tentang kehancuran sang abadi. Ini adalah Fudu. Kamu harus menemukan seorang prajurit yang kuat dari tanah Fudu Selatan. Dikatakan bahwa seorang kepala biara dari kuil Buddha Agung dapat melakukannya, tetapi dia belum menerima pengunjung selama 300 tahun. Selain itu, dia memiliki status yang sangat tinggi di sana. Bahkan Jiang Wuwo tidak dapat memintanya untuk melakukannya." Tatapan mata Luli menjadi dingin saat dia bertanya, "Aku tahu semua ini." "Kamu bicara omong kosong. Inikah obatnya? Ada apa terburu-buru?" Jiang Qiling memutar matanya dan melanjutkan, "Aku tahu suatu tempat. Para prajurit yang kuat di sana pasti bisa menyembuhkannya. Mereka bisa menyembuhkan Fudu yang lebih mengerikan, apalagi Immortal Perish." "Di mana?" Mata Luli berbinar. "Aula Pembasmi Iblis." Jiang Qiling menjawab dan melanjutkan dengan suara pelan, "Luli, jangan beritahu siapapun tentang ini. Jika 12 keluarga kerajaan mengetahui hal ini, mereka akan mencoba melibatkan kita." Luli mengerutkan kening saat teringat sesuatu. Lalu tiba-tiba bertanya, "Apakah ini ada hubungannya dengan tempat pembasmi iblis?" Jiang Qiling mengangguk dan berkata, "Medan perang dikendalikan oleh Balai Pembasmi Iblis. Para prajurit dari alam abadi bumi dari semua keluarga akan pergi ke medan perang pada usia tertentu dan bergabung dengan Balai Pembasmi Iblis, pasukan terkuat di tanah besar. Namun, satu-satunya misi Balai Pembasmi Iblis adalah melindungi tanah besar dan mereka tidak ikut serta dalam pertikaian keluarga manapun.
Para prajurit itu tidak pernah pergi ke tempat lain di tanah besar dan mereka menghabiskan hidup mereka di medan perang. Luli tahu tentang tempat pembasmi iblis. Great Land terletak di pusat Heaven Reefus World. Ada 4 daratan di timur, barat, selatan, dan utara, yaitu Ocean Land di timur, Barbarian Land di barat, Voodoo Land di selatan, dan Feather Land di barat. Ras alien dari keempat negeri ingin menyusup ke tanah besar setiap saat untuk menduduki negeri paling makmur di dunia surga terbalik. Medan perang berada di tengah-tengah 4 daratan dan tanah besar. Para prajurit dari alam abadi bumi akan pergi ke sana untuk bertarung dengan 4 ras untuk melindungi tanah besar pada usia tertentu. Luli bertanya, bagaimana kau bisa yakin bahwa para pendekar kuat dari balai pembasmi iblis mampu menyembuhkan racun abadi, salah satu dari 10 racun paling mengerikan di dataran tengah? Konyol. Jiang Qiling cemberut dan berkata, sudah berapa tahun para prajurit perkasa itu bertempur melawan keempat ras? Sudah berapa tahun bersama tanah Voodoo Selatan? Jika para prajurit perkasa kita tidak dapat menyembuhkan racun-racun itu, tanah besar itu akan lama diduduki, dan manusia akan binasa. Benar. Luli tercerahkan. Kata-kata Jiang Qiling beralasan. Prajurit kuat dari balai pembasmi iblis selalu bertarung melawan prajurit Voodoo, jadi mereka pasti punya obatnya. Luli sangat terinspirasi. Selama ada jalan, tidak peduli seberapa sulitnya, dia akan terus maju. 100 tahun adalah waktu yang lama. Dia yakin bahwa dia dapat membantu Bai Qiuxue. Dia mengusap-usap tangannya dan berkata, bagaimana aku bisa pergi ke sana? Bagaimana aku bisa memohon bantuan para prajurit yang kuat? Aula pembasmi iblis ada di tanah pembasmi iblis. Kupikir aku sudah memberitahumu. Jiang Qiling memutar matanya lagi. Kemudian dia melanjutkan sambil mendesah, tapi jangan kira kau bisa memohon pada mereka. Bahkan jika ayahku berlutut pada mereka sampai akhir dunia, mereka tetap tidak akan melakukannya. Sudah kubilang, para prajurit itu tidak pernah ikut campur dalam pertikaian di tanah besar. Ini adalah aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ah, Luli putus asa dan bahkan sedikit marah. Dia bertanya, apa? Lalu apa gunanya jika mereka tidak mau membantu? Bukannya mereka tidak mau membantu? Jiang Qiling berkata dengan serius. Mereka tidak akan mau menerima permintaan apapun. Kau tidak perlu mengemis. Kau bisa mendapatkan poin yang cukup, dan saat itu terjadi. Kau bahkan bisa meminta mereka menangkap seorang prajurit kuat dari ras Voodoo untuk menyembuhkan temanmu, apalagi meminta bantuan mereka. Di aula pembasmi iblis, poin adalah segalanya. Jika kau memiliki cukup poin, kau bahkan bisa mendapatkan persediaan material mistis yang tak terbatas untuk mencapai alam abadi bumi. Oh, Luli kembali bersemangat dan melanjutkan pertanyaannya, bagaimana caramu mendapatkan poin? Jiang Qiling membuat gerakan memotong tenggorokan dan menjawab dengan suara dingin, bunuh orang, ras alien, dan dapatkan poin. Membunuh adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan poin di Demon Slaying Grounds. Tentu saja, kamu tidak perlu pergi ke sana dengan kemampuanmu. Kamu akan hancur dalam waktu kurang dari 1 jam di sana. Bersambung.